Ya, terima kasih anak-anak. Jadi ini adalah yang saya lanjutkan untuk pembelajaran bagi kalian yang les private ya. Yang les private itu yang tadi kan kamu di bagian awal sudah membahas mengenai bab 1 ya, bab 1 mengenai kemarin yaitu ada apa namanya? Pembulatan, penaksiran tadi. Nah, kali ini di bagian privat ini kalian itu saya beri les, yaitu lesnya mengenai lanjutan kemarin. Lanjutan apa kemarin, Pak? Yaitu mengenai KPK dan FPB. Tapi kali ini yang saya kasih dalam bentuk soal cerita. Ya, soal cerita. Karena kemarin yang tidak soal cerita sudah dibahas. Betul ya? Kemarin yang tidak soal cerita sudah dibahas. Nah, kenapa hari ini saya buat video? Karena saat hari ini saya ada kuliah. Ada ujian jam 1 tepat. Sehingga kalau nanti saya nggak mengikuti ujian, nanti saya nggak lulus. Ya, jadi mohon maaf, hari ini saya gunakan video ini saja. Saya berharap kamu bisa melihat semuanya ya ini. Dari awal sampai akhir. Nanti ada penugasan. Ada penugasannya yang berkaitan dengan KPK dan FPB dalam bentuk soal cerita. Nah, kemarin Felika masih belum mengikuti bentuk soal cerita, tapi saat ini kamu berdua ini saya beri contoh soal cerita. Kemarin saya ingatkan kembali ciri-cirinya seperti apa. Nah, ciri soal KPK dalam bentuk soal cerita itu berarti ketika ada kata kapan, satu. Yang kedua adalah ada kata bersama-sama. Nah, ini adalah merupakan dua kata yang ciri khas. Dua ciri khas ini dari soal cerita yang dalam bentuk soal cerita untuk tugas KPK dan FPB. Nah, ketika yang FPB seperti apa, Pak? FPB itu ciri khasnya ada berapa, ya, berapa banyak. Nah, itu berapa banyak. Kemudian ini juga ada kata sama banyak. Nah, ini adalah dua kata ini yang menjadi ciri khas. Jadi ketika kamu nanti di sebuah soal ada ketemu ada kata kapan, ada kata bersama-sama, sudah pasti itu adalah KPK soalnya. Berarti kamu melangkah-langkahnya pun sama mengerjakannya. Dari membuat pohon faktor dulu satu, yang kedua adalah membuat pagarnya itu, yang saya buat pagarnya garis-garisnya, dan yang ketiga baru menentukan KPK-nya. Nah, kalau nanti ketemu ada soal seperti itu, yang ada kata berapa banyak, ada kata sama banyak, itu berarti adalah FPB. Langkahnya bagaimana? Sama, langkahnya ada 3. Yang pertama adalah kamu buat pohon faktornya dulu, setelah pohon faktor ketemu, kamu buat juga yang namanya pagernya itu. Nah, jadi levelnya harus tahu cara membuat faktor itu harus tahu seperti apa. Yang kedua, cara membuat pagernya juga harus tahu seperti apa. Dan yang ketiga harus setelah pohon faktornya bisa, pagernya bisa, yang ketiga nggak boleh salah. Yang ketiga wajib bisa juga. Sayang sekali nanti kalau pohon faktornya sudah bisa, pagernya bisa, ternyata langkah ketiganya salah menentukan KPK atau FPB-nya. Sayang sekali kan? Nah, makanya yang ketiga ini wajib kamu bisa, yaitu menentukan KPK kalau diminta KPK, menentukan FPB kalau diminta FPB-nya, atau menentukan dua-duanya. Begitu ya. Nah, ini langsung saya beri contoh saja. Contoh ini, coba. Ini ada sebuah contoh, misalnya misalnya Bu Sari ke pasar setiap 12 hari sekali. Bu Siki ke pasar setiap 20 hari sekali. Kapan mereka akan ke pasar bersama-sama? Nah, ini adalah sebuah contoh soal. Ada yang bisa menjawab? Soalnya itu yang diminta apa? KPK atau FPB? Ya, betul anak-anak. Yang diminta itu adalah KPK ini. Ya, KPK itu yang diminta. Kenapa yang diminta KPK? Ya, betul. Ada kata kapan. Ada kata bersama-sama. Apakah dua-duanya harus ada, Pak? Tidak. Ada kata kapan saja, boleh. Kalau misalnya kapan mereka akan ke pasar, boleh. Kapan mereka ke pasar bersama-sama, kapan? Boleh. Tapi biasanya memang ada dua-duanya ini anak-anak. Ada kata kapan mereka akan ke pasar bersama-sama. Itu ciri khasnya. Berarti soal ini adalah berarti KPK. Contohnya bagaimana? Nah, sekarang kamu saya beri contoh pengerjaannya. Pengerjaannya kayak kemarin udah saya katakan, langkah 1. Ada 3 langkah tadi saya katakan. Langkah 1 adalah mencari pohon faktornya dulu. Pohon faktor dari berapa, Pak? Pohon faktor dari 12 dan pohon faktor dari 20. Pohon faktor 12.
Saya memberi contoh dulu, nanti kamu melihat dulu. 12 dibagi, ingat bilangan prima ya, saya Velika. Kemarin Ferry sudah bagus, ini sudah bisa. Velika masih belum. Ini dibagi bilangan prima. Bilangan prima itu yang kemarin saya ingatkan ke kamu. Kamu saya suruh menghafal 2, 3, 5, tambah satu lagi 7. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Membaginya tuh harus pakai angka ini. Tidak boleh selain angka itu. Ya, paling dasar pakai itu. Pakai angka 4 nggak boleh, angka 6 nggak boleh, begitu ya. Harus pakai angka 2. Nah, 12 dibagi 2, membacanya begitu ya. 12 dibagi 2 dapatnya 6. Begitu ya, Velika ya. 6. Kita buletin 6, karena yang dibuletin itu yang bukan bilangan prima. 6 ini bisa dibagi berapa lagi? Dibagi 2 lagi. Dapatnya adalah 3. Nah, bilangan prima tidak usah dibulatkan. Tidak usah dikasih tanda bulat. Itu 12. Kemudian yang angka 20-nya sekarang. 20 pun sama. Kita buletin. Kemudian dibagi dari yang terkecil dulu ya. Ingat dari yang terkecil dulu. Membaginya dari atas itu 2. Dapatnya adalah 10. 10 bukan bilangan prima, maka kita bulatkan lagi, kasih buletin lagi, dibagi 2 dapat 5. Nah, langkah ini harus bisa. Ya, langkah ini harus bisa. Kalau langkah 1 udah bisa, langkah kedua juga harusnya bisa. Langkah kedua bagaimana, Pak? Langkah kedua membuat garisnya itu anak-anak, membuat pagernya, yang saya bilang pagernya ya. Tulis angka 12, kemarin di tahap ini juga Velika masih belum bisa. Untuk si Verly sudah bagus. Ya, Verly sudah bagus kemarin, sudah bisa. Nah, teruskan dulu si Verly. Nah, kalau Velika begini caranya. Sekarang untuk membuat angka yang 12 ini. Kita mau membuat angka di 12 dulu ini ya, Velika dan kawan-kawan. Nah, Velika ini 12 berarti kita patokannya di angka 12 yang ini. Di angka 12 itu yang nggak dibuletin ada angka 2 yang satu, ada 2 lagi, ada angka 3. Nah, kamu tulis ini semuanya di sini dulu. 2, kemudian garis dulu Velika. 2 yang pertama yang ini ya. Kemudian 2 yang kedua yang ini. Tulis sampingnya lagi. Garis lagi. Kemudian angka 3. Angka 3 tulis. Sudah begitu. Ini langkah pertama. Langkah pertama ini paling gampang dulu ini. 12 itu paling gampang. Nah, sekarang angka 20 masalahnya. 20 juga ada angka 2 pertamanya. 2. Nah, patokannya begini Velika. Kita ngelihat yang di atasnya. Kita lihat yang di angka 12 ini. Di angka 12 ini ada nggak yang sudah ada angka 2? Ya, betul, ada ya. Sudah ada angka 2 di angka itu, di angka 12 itu. Ya, berarti angka 2 di sini bisa taruh di sini. Tepat di atasnya, di bawahnya. Angka 2 yang ini juga tepat di bawahnya ini. Nah, ini yang berikutnya angka 5. Angka 5 ada nggak di sini, di angka 12? Tidak ada. Kalau tidak ada, membuat lagi begini. Nah, kemarin Velika nulisnya di sini angka 5. Ini punya siapa? Nah, hindari seperti itu ya Velika ya. Tidak boleh seperti itu. Berarti angka 5 tulisnya di sini. Di urutannya angka 20. Nah, ini langkah ke-1 sudah bisa, langkah kedua sudah bisa. Langkah ketiga, langkah terakhir. Langkah terakhir harus bisa juga anak-anak. Harus bisa. Langkah terakhir yang diminta soal ini tadi, yang Bu Sari ke pasar setiap 12 hari sekali, Bu Siki ke pasar setiap 20 hari sekali, kapan mereka akan ke pasar bersama-sama, berarti yang dicari adalah KPK-nya. Nah, sekarang kamu tinggal tulis KPK. FPB nggak perlu dicari. Kenapa nggak perlu dicari? Karena nggak diminta. Betul? Yang diminta kan cuma kapan mereka akan ke pasar bersama-sama. Berarti KPK. Nah, KPK bagaimana mengerjakannya? Ingat, yang beberapa waktu lalu sudah saya katakan, di sini, di angka 12 dan 20 ini ada berapa kotak? Kotak ke-1, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Berarti ada 4 kotak kan? Nah, masing-masing kotak ini kamu tulis semuanya. Masing-masing kotak kamu tulis, kamu isi semuanya. Ya, berarti yang di kotak pertama ada angka 2, tulis dulu 2. Dikali kotak kedua 2. Tidak perlu begini, 2 kali 2 kali 2 kali 2, tidak. Ya, tidak perlu tulis seperti itu. Kotak 1 hanya tulis 1 angka. Karena sama kan antara atas sama bawah. Kotak 2 juga sama. Kotak 2 yaitu angka 2 ini. Berarti kita tulis hanya 1 angka. Nah, sekarang kotak 3. Kotak 3 cuma 1 angka, angka 3 tulis. Dan kotak keempat adalah angka 5. Sudah? Nah, begitu. Nah, sekarang kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 dikali 5, 60. Berarti sudah ketemu jawabannya adalah 60. Jadi, KPK dari soal tersebut adalah 60. Ya, saya berharap kalian paham.
Ya, KPK ini nggak perlu kamu tulis, nggak apa-apa, nggak usah kamu tulis. Tapi nanti kalau kamu bingung, kamu bisa lihat lagi videonya ya, bisa preview ke belakang dulu lagi. Ya, oke. Yang bagian KPK saya hapus dulu ini. KPK saya hapus dulu. Saya berharap nanti kalian bisa. Tugas kalian ini mengerjakan kayak gitu juga. Nah, sekarang saya hapus. Saya ganti soal yang dalam bentuk FPP. Oke, soal FPP. Tuh. Aduh, tunggu sebentar. Nah, oke. FPP. Nah, tadi soal KPK sudah ketemu cirinya, ada kata bersama-sama, masih belum saya hapus. Cirinya ada kata bersama-sama. Kamu boleh menulis ciri-ciri di atas itu, boleh kamu tulis. Memang harusnya kamu tulis itu, ya. Oke, saya beri contoh lagi yang kedua. Misalnya apa ya? Misalnya begini. Sari, cowok sekarang. Roni memiliki kelereng sebanyak 24 butir. Kemudian Joni memiliki karet gelang sebanyak 30 buah. Mereka akan membagikan kelereng dan karet gelang sama banyak. Berapa teman yang mendapatkan kelereng dan karet gelang? Nah, coba kamu sekarang lihat ke soal itu. Ini soalnya berbeda dengan yang pertama tadi. Betul ya? Yang pertama tadi kan ada kata kapan mereka bersama-sama, begitu cirinya kan. Nah, di dalam soal itu, di dalam soal yang saya buat itu, tidak ada kata itu. Tapi yang ada adalah ada kata berapa. Ada kata sama banyak. Jadi sudah pasti yang diminta adalah, betul, yang diminta adalah FPP. Ya, jadi Roni memiliki kelereng sebanyak 24 butir, Joni memiliki karet gelang sebanyak 30 buah. Mereka akan membagikan kelereng dan karet gelang sama banyak. Berapa teman yang mendapatkan kelereng dan karet gelang? Nah, jadi ceritanya si Joni sama si Roni ini ingin membagikan kelereng sama karet gelangnya tadi kepada teman-temannya, tapi jumlahnya harus sama. Nah, berapa banyak teman yang harus mendapatkannya itu? Yang mendapatkannya adalah caranya mencari FPP. Cara mencari FPP sama langkah-langkahnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 sama persis. Yang membedakan di mana, Pak? Yang membedakan di langkah 3-nya tadi, anak-anak. Kalau di soal pertama tadi, karena mencari adalah yang dicari adalah KPK, maka yang dicari KPK berarti yang menggunakan langkah ketiganya adalah yang mencari KPK. Kalau yang soal ini, yang ketiga langkahnya adalah menggunakan FPP. Ya, langkah pertamanya harus sama, yaitu dari pohon faktor. Kita coba buat dulu. Langkah pertama, berarti kita buat faktor dari angka 24 dari angka 30. Harus bisa membuat pohon faktornya dulu. 24. Saya kira ini bisa semuanya lah. Tadi sudah saya jelaskan di awal, jangan takut mencoba. Salah nggak apa-apa, mencoba dulu. Salah kalau salah tuh begini anak-anak kamu. Ketika salah kamu harus cari tahu salahnya di mana ya. Kenapa bisa salah ya? Oh, saya belum paham ini. Kok belum paham ya? Kalau belum paham gimana? Oh, tanyakan ke gurunya. Tanya ke gurunya, bisa ke saya, bisa ke Pak Sugi, bisa kan? Tanyakan, ya. Oke, sekarang 24 dibagi 2 dapatnya adalah 12. 12 ingat dibuletin. Dibagi 2 lagi. Cara bacanya begitu. 24 dibagi 2 dapatnya 12. 12 dibagi 2 lagi dapatnya 6. Ya, caranya begitu bacanya. 6 dibagi dengan bilangan prima 2 lagi. Ingat, ini aja bilangan primanya. Kalau bisa dibagi 2, bagi 2 terus. Kalau nggak bisa bagi 2, bagaimana Pak? Naik ke 3. Nggak bisa ke 3 gimana Pak? Ke 5. Kelima nggak bisa Pak, ke 7. Ke 7 nggak bisa, terusin aja sampai bisa bilangan primanya. Tapi untuk kelas 4 biasanya cuma 2, 3, 5, 7 itu. Ya. Nah, itu setelah dibagi dengan 2, bilangan 6 dapatnya adalah bilangan 3. 3 nggak perlu dibuletin karena sudah bilangan prima. Ya, begitu yang 30 sekarang. 30 juga kita bulatkan. Oke, bulatkan. Dibagi 2. Dari 2 dulu. Ingat, semuanya Felika sama Verly awali dengan dibagi dengan 2. Ya. Dibagi 2 dapatnya adalah 15. Artinya itu perkalian 2 hasilnya 15. Hasil perkalian 2 hasilnya 30, yaitu 2 kali 15. Sekarang
Berikutnya, 15 ini. 15 kita bagi dengan 2. Kan dari 2 dulu kan, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Tidak ada perkalian 2 hasilnya 15. Berarti ini nggak jadi 2. Kita naikkan lagi dengan 3. Kalau dibagi 3 bisa nggak, Pak? Ada. 15 dibagi 3 dapatnya adalah 5. Ya, jadi membacanya tadi 15 dibagi 3. Si Felika ingat-ingat dapatnya 5. Nah, setelah ini langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua. Langkah keduanya adalah membuat garisnya tadi. Tulis dulu 24, kemudian 30. Nah, kalau 24-nya ini gampang sekali Felika ya. Tinggal nulis semuanya ini. 2, 2, 2, 3. Tulis. 2, 2, 2, 3. Begitu ya. 2, 2, 3 dari mana? Dari faktor bilangan 24. Nah, sekarang yang repotnya 30. 30 kenapa repot, Pak? Karena harus menyesuaikan kan? Menyesuaikan dengan yang di atasnya. Yang pertama 2. Nah, ini angka 2. Angka 2, tuh, itu banyak, Pak. 2, ini di kolom 1 ada angka 2. Kolom 2 ada angka 2. Kolom 3 ada angka 2. Naruhnya di mana, Pak? Kolom 4 nggak ada ya. Naruhnya di mana, Pak? Bebas. Kamu mau menaruh di kolom ke-1 boleh, kolom kedua boleh, kolom ketiga boleh. Maunya di mana? Nah, saya sepakati paling awal di angka kolom 1 aja. Jadi angka 2 yang ini saya taruh di sini aja. Nah, oke. Sekarang angka 3 ini. Angka 3 di bawahnya kolom 4 ya, ada di situ. Oke. Nah, masalahnya yang kolom 5, Pak. Kolom 5 nggak ada angka 5. Nggak ada angka 5, kita buatkan lagi 1. 5. Berarti di sini di kolom yang ke-5. Berarti ada berapa kolomnya? Ada 5 kotak. Kotak ke-1, kotak ke-2, kotak ke-3, kotak ke-4, dan kotak ke-5. Jadi ada 5 kotak. Nah, sekarang yang diminta soalnya apa, Pak? Yang diminta soalnya dari Roni memiliki kelereng sebanyak 24 butir. Joni memiliki karet gelang sebanyak 32. Mereka akan membagikan kelereng dan karet gelang sama banyak. Berapa teman yang mendapatkan kelereng dan karet gelang? Nah, yang diminta berarti kan FPB kan? FPB berarti kamu tidak perlu menulis KPK-nya. KPK tidak perlu. Ya, kalau mau nulis gimana, Pak? Nggak apa-apa. Kamu mau nulis KPK-nya juga nggak apa-apa. Tapi kan sia-sia. Orang yang diminta FPB, ya. Jadi kalau kamu menulis KPK-nya nggak apa-apa, asalkan FPB-nya juga kamu tulis. Misalnya nih KPK kamu udah isi ya, udah isi banyak. Nah, FPB juga kamu buat. 2 ini kamu buat. Saya membuat KPK dan FPB aja lah, Pak. Nggak hanya cuma FPB aja. Boleh juga anak-anak. Tapi ya tadi mubazir, sia-sia. Karena KPK nggak diminta. Nah, ini FPB. FPB-nya berapa? FPB udah ingat yang terus yang mana? FPB itu yang ada pasangannya. Yang ada pasangannya adalah di kolom ke-1, di kotak ke-1, sama di kotak ke-4. Betul ya? Di kotak ke-4 ini punya pasangan. Berarti kamu tinggal nulis. Kolom ke-1, angkanya adalah angka 2. Dikali kolom ke-4, angkanya adalah angka 3. Berapa sama dengannya? 6. Nah, oke. Jadi, berapa banyak teman yang akan mendapatkan karet gelang itu dan kelereng berarti cuma 6 teman. Jumlahnya sama banyak. Ya, 6 buah ini. 6 orang ini. Berarti masing-masing akan mendapatkan kelereng sebanyak 4. Dari mana 4? 24 dibagi 6 dapat 4 kan? Iya kan? Berarti akan mendapatkan kelereng masing-masing itu satu orangnya ya, mendapatkan 4 kelereng, kemudian akan mendapatkan karet gelang. Karet gelangnya berapa? Karet gelang saya menulisnya KG. Karet gelangnya berapa? Kalau diminta begitu ya, karet gelangnya berarti dari 30 dibagi 6 dapat 5. Jadi masing-masing siswa, masing-masing temannya tadi, sebanyak 6 teman tadi akan mendapatkan 4 kelereng dan mendapatkan 5 karet gelang. Ya, jadi dari soal itu KPK dan FPB-nya adalah 6. Jadi KPK-nya nggak perlu diisi. Tapi kalau mau diisi ya boleh juga. Tapi kalau udah kamu isi KPK jangan lupa FPB-nya karena yang diminta adalah FPB. Ya, FPB. Paham ya? Oke, kalau sudah paham ini saya hapus lagi. Saya hapus lagi. Saya akan membuatkan soal buat kalian dan ini kalian perlu mengerjakan. Cara mengerjakannya bagaimana, Pak? Kamu kerjakan, kemudian kamu tulis dulu soalnya ini, kamu kerjakan di buku les kamu. Jangan takut, nanti kamu foto dan kirim ke saya. Ya, kirim ke saya akan periksa. Saya akan periksa. Kalau kamu belum paham bagaimana, Pak? Belum paham, lihat lagi contoh videonya. Videonya kamu preview ke belakang bisa kan? Lihat ke belakang, lihat lagi. Lihat ke belakang, lihat lagi begitu. Cara-caranya sama persis cara-caranya. Sama persis. Ya, hanya saja soalnya angkanya berbeda. Oke, saya langsung buat soal. Ada 2 soal, tapi saya nggak menentukan, nggak menulis tentukan KPK-nya, tentukan FP-nya tidak. Kamu saya suruh menganalisa sendiri. Yang mana soal KPK, yang mana soal FPB. Cuma 2 soal.
Ya, cuma 2 soal. Oke, soalnya saya tulis ini. Oke, saya tulis nih. Oh, pakai hitam aja. Oke. Pak Bandi memiliki berapa ya? 12 apel. Bu Ani memiliki berapa ya? 24. Oke, 24 rambutan. Jika mereka ingin membagikan apel dan rambutan sama banyak, berapa orang yang akan mendapatkan bagian? Nah, itu saya nggak tahu soalnya apa itu. Kamu harus bisa menganalisis sendiri. Soal itu yang diminta apa ya, begitu. Oke, sekarang soal kedua. Soal kedua, saya membuat soalnya begini ya. Oh, Rizko bermain bola setiap 16 hari sekali. Kemudian Aurelio bermain bola setiap 20 hari sekali. Kapan mereka akan bermain bola bersama-sama? Nah, ini sama anak-anak. Soal ini pun saya tidak mengetahui ini, nggak saya tunjukkan. Yang diminta soal kedua itu apa ya? Apakah KPK atau FPB? Nah, coba soalnya kamu salin, kemudian kamu jawab. Jadi cara menjawabnya bagaimana, Pak? Satu soal, kamu langsung tulis jawabannya di belakang, di bawahnya. Jadi soal ini dulu. Yang atas ini kamu buat dulu, yang Pak Bandi itu kamu tulis soalnya, langsung bawahnya kamu tulis jawabannya. Kemudian yang Rizko bermain bola, kamu tulis juga soalnya, kamu tulis jawabannya. Ya, kamu tulis jawabannya, setelah itu kamu foto kirim ke WA saya. Nanti saya mengetahui bagaimana kamu sudah paham atau belum. Kalau belum paham gimana, Pak? Kamu lihat videonya tadi. Caranya persis, ada 3 langkah tadi. Yang pertama adalah kamu membuat pohon faktor, semuanya dari pohon faktor. Baik soal nomor 1 ini atau soal nomor 2 itu semuanya diawali dengan pohon faktor. Ya, nomor 1 berarti diawali dengan pohon faktor 12 dan 24, itu sudah pernah latihan-latihan sebelumnya sudah ada, kamu tinggal lihat pohon faktornya juga bisa melihat dari pohon faktor sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah pohon faktor dari angka 16 dan 20. Sama juga itu dari pohon faktor sampai langkah 1, langkah 2 sama. Yang membedakan langkah ketiganya. Ya, langkah ketiganya itu yang kau dibedakan. Langkah ketiganya membedakannya dengan cara mencari yang diminta soalnya apa. Ya, begitu ya. Oke, saya rasa paham itu. Sudah sampai sini untuk les private-nya sampai sini. Saya mohon maaf lagi. Sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa Zoom. Kenapa? Karena saat ini saya jam 1 tadi tank langsung ujian sampai jam 2 saya. Jam 2 ujian, nanti jam 2 itu ujian pertama, ujian tahap kedua jam 3 langsung sampai jam 4. Jadi hari ini saya ada 2 ujian. 2 ujian dan itu semuanya tertulis, ngetik gitu. Jadi saya nggak bisa sambil menyambi itu. Ya, nggak bisa sambil mengajar kalian. Mohon maaf sekali. Nah, kalian minggu depan sudah UTS, saya berharap kalian belajar dengan rajin. Nanti akan kita lanjutkan lagi les-lesnya, ya, pelajaran-pelajaran berikutnya. Kamu tidak hanya belajar di matematika, tapi semua pelajaran. Utamanya belajar dari mana, Pak? Dari kisi-kisi. Utamanya itu. Terus ditambahin juga dengan latihan-latihan dan catatan yang terakhir. Jadi, kisi-kisi, latihan-latihan sudah pernah diberikan, termasuk ulangan juga ya, PRT, ulangan, PS itu. Dan yang terakhir adalah cari catatan-catatan kamu. Ya, buku paket nggak usah dipelajari, nggak apa-apa buku paket. Itu semua sudah ada rangkumannya. Dari catatan itu semua dari buku paket ya. Oke, saya rasa sampai sini. Mohon maaf dan selamat mengerjakan. Saya tunggu segera difoto. Jangan malu, lebih cepat kamu mengerjakan dan lebih cepat mengirim foto jauh lebih bagus ya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa.